Hai. Halo. Asik. Keren. See you. Hari ini lancar kegiatannya. Puji Tuhan. Seru, hari ini seru. Tahu gak sih, aku hari ini tuh lumayan padat sih. Terima kasih ke Dakdikduk dan motor sportnya. Jadi aku sekolah, habis sekolah aku langsung kegiatan, habis itu ya udah. Dimakan di luar dulu. Ya, besok video call guys. Siapa yang video call sama aku? Aku. Tebel amat tuh make up. Emang gak boleh. Emang gak boleh. Tapi cantik kan? Cantik amat itu makeup, makasih. Abis dari mana ya? Aku habis kegiatan. Terus ya udah makeup aja. Kamu tipe bold atau natural makeup? Jujur gimana ya, kadang aku tebal, kadang enggak, kadang bold. Tapi aku ngerasa aku lebih cocok bold. Karena kalau bold aku bisa mainin eye makeup aku agar aku tidak dibilang tidur lagi, agar aku tidak dibilang merem lagi guys. Enggak bedi, gini aja. Terima kasih Bang Alex, arcade gamenya. Terima kasih tadi juga macanya. Terima kasih. Gak boleh gitu. Nih kakaknya bentar lagi aku ini nih. Terima kasih kak macanya. Udah lama gak liat. Kemana aja. Terima kasih Kak Irfan, arcade gamenya. Lihat kamera apa sih? Kamera tuh harus tersembunyi biar seru. Live experience eksperimen nggak tahu. Pakai 2 device enggak, hidden camera ya, biar kameranya selamat guys kalau ada apa-apa. Aku tutupin. Nih aku tatap nih. Ini tuh karena kan ini kan tab ya guys, jadi kayak luas, tab itu kan luas ya. Jadi ya udah. Nih, aku lihat ke sini. Tapi ya masa aku mau lihat ke sini, aku mau lihat ke siapa? Kenapanya?
ratio berapa? 19 6 19/6. Kamu 19/96 lab. Iya. Kenapa? Gitar nih kita mau genjreng hari ini kah? Enggak guys, aku tidak ada persiapan. Aku tidak ada persiapan guys. Genjreng, jangan lupa genjreng. Nih contohnya. Gimana ukulele? Ukulele ada di PM ya. Udah bisa main gitar belum? Udah, malah aku belajar gitar dulu sebelum ukulele. Tapi ternyata ukulele lebih gampang ya. Terima kasih kakak macanya. Kok sombong? Enggak ada sombong itu. Masa sih ukulele lebih gampang emangnya? Aku lebih bisa improvisasi, asik improvisasi di ukulele kayak ya gitu sih. Tapi entah kenapa ya, sebenarnya aku kan belajar gitu kan beberapa lagu, terus nggak semua lagu aku bisa sambil nyanyi. Aku nggak tahu kenapa, kayak nggak bisa semuanya aku nyanyi. Ini tuh namanya live update. Ini namanya live update guys, bukan pamer. Terus iya, enggak tahu. Terus aku baru sadar kalau ternyata kita itu harus tahu banget sama lagunya. Kalau kita udah tahu banget sama lagunya, terus kayak kita bener-bener pokoknya suka lagunya, aku langsung bisa sambil nyanyi tahu. Pokoknya kemarin tuh aku sempat nih, contoh ya, aku pernah padahal itu kayak aku tanpa sengaja aja dapat chordnya kan. Aku genjrengin half the world ya half the world away. Bener gak sih? Aku jadi takut. Iya. Nah terus aku suka banget kan sama lagunya. I would like to leave the city, you so town don't smell too pretty ya. Ya gitu kan. Terus aku suka lagunya banget. Terus aku ya udah hafal, hatam lagunya kayak apa. Terus ya udah aku coba in ternyata bisa sambil nyanyi. Pas aku hitin chordnya kayak, loh kok aku bisa ya sambil nyanyi. Aku coba lagu lain, contoh Last Night on Earth. Nah itu aku tahu padahal lagunya, tapi aku nggak bisa. Kenapa ya? Kenapanya? Aku juga bingung ya, sumpah.
Siapa sih? Itu siapa guys? Terima kasih karena dia mas batangnya. Waduh. Terima kasih Bang Alex. Arcade gamenya. Pagi Lepi pagi. Enggak, itu siapa sih yang namanya? Kalian makan apa aja hari ini? Iya, aku pengen banget makan mie ayam. Mau soba. Bikinin, please. Ih, pengen. Aku kalau mie Jepang kayaknya aku cuma pernah, enggak sih, soba kayak pernah deh, tapi kayak sekali doang deh. Aku pernah makannya yang anget, nggak pernah yang dingin, tapi aku pengen banget nyobain yang dingin. Sumpah aku pengen nyobain banget, kan aku ini kan pecinta mie banget. Aku itu pecinta mie nomor 1 guys di bumi ini. Apapun itu bentuknya aku suka. Terus yang pokoknya apapun itu deh aku suka banget. Nah tapi aku nggak pernah nyobain mie dingin kecuali mie kalau abis makan abis ini ya berenang, itu beda lagi. Tapi aku pengen banget, ada kan yang mie tuh dia dinginnya tuh kayak dingin pakai es gitu, terus atau enggak ya udah dingin, kuahnya dingin. Pengen nyobain enak gak sih? Saya aku itu orangnya nangmyeon kalau di Korea kuahnya kadang-kadang. Hah? Wow, keren nangmyeon. Myeon berarti myeon itu mie ya gak? Kan ramyeon. Nangmyeon. Myeon tuh berarti mie artinya. Wow. Yeon. Gak boleh. Itu oshi aku. Oh. Gitu guys. Belajar bahasa Korea. Day one. Day one. Lo ada yang namanya, ada di H2H ya, nggak tahu. Iya guys, dulu pernah tapi nggak bisa guys aku belajar bahasa Korea. Ya kan, unik namanya. Orangnya juga lucu, imut. Kalau dijadiin oshi juga nggak apa-apa. Terus oh iya, aku tuh sebenarnya ya, aku orangnya nggak yang mempedulikan makanan itu dingin kah, panas kah, hangat kah, atau normal suhu ruang. Aku nggak terlalu mikirin gitu guys, sumpah. Kayak mau makanan kalau basi itu beda lagi kak. Ini kan kita bahas tentang suhu ya kak, temperatur. Nah kalau aku tuh nggak iniin. Terima kasih kak Levinya. Kayak ya udah aku tetap makan aja walaupun nasi. Kadang tau gak sih yang nasi ayam terus ada mozzarellanya. Nah mozzarellanya tuh kan kalau dingin itu pasti kan udah yang kayak apa sih, kayak nggak gimana sih, nggak meler lagi kan, udah pokoknya gitu deh. Nah aku bisa aja makannya melar
Melar, sorry, lumer, iya. Terus kalau sop juga sama. Sop tuh aku kayak ya udah bodo amat, mau itu udah nggak hangat ya udah tetap aku makan, walaupun emang beda kan rasanya tuh kayak lebih gitu di langit-langit ya gak sih. Oh iya lebih asin juga, benar-benar iya tapi kayak ya udah gak apa-apa. Terus udah gitu aku tuh ini guys, aku kan punya vitamin, kayak aku selalu minum ini dari dulu deh, pokoknya aku sering banget minum ini. Aku kayak pernah deh aku kasih tahu juga, namanya tuh kayak saripati ayam kan. Nah aku tuh selalu minum itu guys kalau aku sebelum show, atau hari ini bakal capek banget, atau pokoknya padat banget dari pagi sampai malam itu ada kegiatannya nonstop, itu aku bakal minum saripati ayam. Nah itu cara minumnya itu tuh kayak setiap orang beda gitu loh. Ada yang harus dingin biar enak aja, nggak terlalu berasa. Ada juga yang ngerasa oh kalau anget tuh di apa sih, bukan microwave, ya microwave ya kayak di microwave diangetin dulu itu baru ngerasa kayak lebih enak gitu loh. Tapi aku ngerasain kayak sama aja guys, sumpah. Iya, dia bentuknya bukan sirup sih. Pokoknya dia satu gelas ini, satu gelas. Pokoknya sekali minum tuh satu gelas ini. Setiap kamu mau minum satu ini, ya udah itu buat sekali aja. Itu. Nah, aku biasanya satu hari satu gelas itu. Terus udah gitu, kalau emang padat banget, aku kadang suka 2 juga. Ih, aku awalnya juga gitu guys. Aku juga awalnya kayak gak ketelan kan, malah sebenarnya ketelan aja, tapi kayak udahannya aftertaste-nya kayak aku udah gitu guys. Terus ketiga itu tuh kayak udah oke, udah hafal rasanya kayak gimana. Terus ya udah nggak enak sih sebenarnya, sumpah itu nggak enak. Itu kayak suplemen kesehatan gitu loh. Iya, cuma dia cair. Terus ya udah cair. Kayak gitu. Terima kasih Kak petasannya. Rasanya tuh nggak ada rasanya sebenarnya. Menurut aku nggak ada rasanya, tapi amis pol. Amis banget guys. Itu amis banget. Kalau jamu kan kayak ada ya rempah-rempah gitu kan. Ini tuh enggak. Bener, khasiatnya tuh banyak banget. Iya, one shot guys. Aku itu parah guys. Itu aku sampai sekarang juga kalau minum harus one shot gitu, kayak glek gitu. Kalau enggak ya gak bisa. Dikuat-kuatin sih jujur minumnya biar sehat. Itu aku gak mau sakit orangnya. Aku akan lakukan apapun asal aku gak sakit guys. Iya, kalau minyak ikan jujur aku lupa minyak ikan rasanya kayak apa. Minum jamu pernah gak? Pernah dong, apalagi saya perempuan. Butuh gak sih jamu itu? Aku kalau jamu aku sukanya kunyit asem. Kalau jamu aku sukanya kunyit asem. Terus pokoknya yang iya kan, kunyit asam tuh menurut aku adalah jamu paling enak menurut aku. Dulu mama aku pernah kayak bikin tuh kayak gede banget, itu tuh buat kayak setiap hari minum, buat vitamin juga ya, sebagai vitamin gitulah. Beras kencur aku juga suka, tapi beras kencur aku jarang yang kayak, paling di hotel sih. Nah aku tuh kalau dulu ya, aku sama Kanala kalau emang off air bareng, kita tuh kalau breakfast ya udah kita minumin jamu gituan. Karena
nggak tahu sih ya, kita kayak rasanya tuh kayak lagi experience gitu kan. Eksperimen ini namanya, benar bukan experience. eksperimen ya. Nah ya udah kita ya tapi kita ini bukan first, jadi kayak udah sering gitu, menjadi habit gitu loh guys. Terus kayak ya udah kita sering tuker-tukeran, ayo kamu beras kencur, aku kunyit asam, glek glek glek, terus gantian lagi, dia itu sebaliknya, kayak gitu-gitu. Guys, pokoknya seru deh. Kita sering review terus yang kayak ini oke sih. Gitu. Tapi jamu sih paling aku gitu ya, yang paling aku suka cuma itu doang, kunyit asam, beras kencur, sama jahe ya. Oh iya, pakai chia seed. Aku juga pernah nyobain jamu yang warnanya kayak colorful gitu loh, ada warna biru, ada warna ungu. Jadi dia pakai bunga telang, kayak gitu-gitu. Jadi warnanya tuh warna biru gitu-gitu guys. Iya pernah tilang. Iya, mamaku juga suka seduh teh telang. Gimana sih? Telang. Iya pakai lemon. Kenapa? Kok ada yang jahatin? Enggak boleh. Siapa yang jahatin? Telang ngerti euy. Emang iya, aku udah bisa ngomong R. Emang iya ya guys. Berarti aku adalah orang, aku nggak tahu ya ini salah satu atau satu-satunya orang yang ngomong R tanpa lidahnya ke atas. Kalian ngomong R lidahnya ke atas kan? Aku nggak. Aku dari tenggorokan, tapi bisa R. Hayo. Berarti aku satu-satunya orang gak sih yang kayak gini? Well, pick me tuh. Iya guys, sumpah. Guys, aku R-nya masih geter. Bisa gak tuh? Itu bisa gak guys? Jangan ketawa doang. Ya kan, gak jadi ngomongin R. Aku udah males. Ya deh, kita gak usah bahas R guys. Nanti komentar isinya ngomongin aku semua. Bahas L aja. L mana? L lihat. Kok jadi anti R gitu sih? Ya dong, please ban R dong di dunia ini. Kayak R kalau jadi orang udah aku blok, sumpah. Ya buktinya aku cadel. Kalau gak cadel berarti aku gak blok R. Ya gak? Kalau aku gak blok kalau aku bisa ngomong R berarti aku gak blok R. Maksud setiap ngomong maksud aku keingetnya Ripka, sumpah. Jangan deh, Ripka tuh lagi hot-hotnya ya dia, lagi ininya ya dia tuh. Levi, kamu tahu band Inggris pop? Mau aku setel lagunya? Aku tahu dari papaku. Jadi waktu itu pernah aku ngomong sama papaku kan,
kayak, "Papi, aku kayaknya lagi suka sama Britpop deh, tolong dong rekomendasi lagu Britpop." Terus salah satunya adalah lagu Britpop Pulp. Am I right? Pulp. Ngomongnya bener kan? Tapi pokoknya papa aku tuh kayak ngasih 3 rekomendasi dari band yang berbeda-beda. Ada lagunya si Stone Roses, terus ada Suede, sama ada Pulp. Nah, kalau Pulp waktu itu papa aku suruh itu disco 2000. Tapi aku pengen coba lagu yang lain deh. Oh, Common People kayaknya aku pernah juga. Abis ini Common People ya. Jujur kita belajar dari lagu yang ini dulu kali ya, yang sangat terkenalnya. Kita masukin ke queue. Oke, Common People paling terkenal. Bener, tadi aku abis cek, ternyata iya. Aku juga dengerin Radiohead guys, sebelum aku dengerin ya pokoknya setelah Oasis aku dengerin Radiohead. Nah, terus aku suka Radiohead gara-gara lagu No Surprise sama You sama Creep. Tuh, 3 itu aku jatuh cinta dari situ guys. Terus ya udah aku tapi nggak terlalu ngikutin Radiohead, cuma segelintir. Tapi yang paling aku suka dari dulu adalah lagu Jigsaw Falling to the Place sama Let Down. Iya bener, jujur aku suka banget guys Let Down. Yang nomor 1 siapa? Belum baca top gifter kak. Let Down tuh kayak lagi, tapi karena Radiohead tuh bawaannya sedih mulu, jadi aku nggak mau sering-sering. Oh, 2+2, iya aku tahu itu juga enak. Pokoknya aku suka yang albumnya tuh yang OK Computer sama sama yang In Rainbow ya. Bener gak? Jujur, iya ya. Iya, sumpah bawaannya tuh kayak sedih banget kalau setiap. Nah, makanya itu berarti karyanya bagus banget guys, sampai kayak orang yang tadinya biasa aja ngerasa itu kayak sedih juga, karena itu karya yang luar biasa. Bener banget. Terus apa ya, seru sih lagu-lagu. Terus aku itu pengen ngulik Deftones guys, tapi aku bingung mulai dari mana. Tapi ternyata aku kan sempet dengerin satu lagu dari Deftones yang please let me apa sih itulah pokoknya. Nah, itu tuh kan slow banget kan, mellow gitu, kayak sedikit agak ya udah gitu kan. Nah, ternyata lagu dia bukan yang kayak gitu. Lagu dia punya bukan kayak gitu guys. Aku kira ya udah kayak gitu kan. Terus kayak wah gitu juga. Sebenarnya aku nggak terlalu demen guys yang
bukan sih, bukan nggak terlalu demen, tapi ada saatnya, ada momennya aku suka banget kayak gitu. Iya. Mhm. Tapi demen juga, tapi ada saatnya. Iya, buat sekarang ini iya sesuai mood guys aku. Sorry ya kalau aku kemudian. Wah, itu garuk-garuk kepala aku langsung guys. Suka dong, aku suka juga dong lagu rock. Malah itu dia guys. Nah, kan gak mungkin aku stylenya Nirvana ya mungkin aja, tapi nggak, aku bukan orang yang kayak gitu. Terima kasih Kak Aan Mas Batangnya. Gak apa-apa juga, tapi nggak, aku nggak tapi ya bisa aja sesuai mood. Tapi akhir-akhir ini ya itu aku lagi nggak dengerin yang terlalu. Terima kasih Kak macanya, terima kasih kupu-kupunya. Aduh, ingat kupu-kupu jadi kamu daily playlistnya sekarang lagi apa, Lev? Tetap sama. Oasis nomor 1. Iya sih, paling itu aja. Sama udah Oasis. Terima kasih Kak macanya. Misfits. Ih, aku tahu satu lagu doang dari Misfits. Pokoknya ada apa ya? Belum ada pendatang baru di playlist. Belum. Paling ada dari Sweet. Terus itu sih aku lagi coba masukin beberapa lagu dari Deftones, The Cure. Sama lagi pengen banyakin lagu Blur. Iya. Smashing Pumpkins. Aku pengen deh cobain. Ntar dulu kita kulik satu-satu guys. Westlife. Sumpah, aku Westlife tuh lagunya yang aku dulu sering denger kayak dari radio gitu deh. Nggak tahu, aku lupa malah, aku nggak tahu. Pokoknya itu tuh dulu sempat masuk playlist aku yang jadul banget, Westlife. Maksudnya yang kayak tahun lalu gitu. Ada Westlife, terus ada Scorpions, ada Bon Jovi gitu. Aku dulu masukin itu, tapi aku lagi ingin masukin yang ya udah yang sekarang aja dulu. My Love favorite banget. Coba ya. Coba deh. Bullet for My Valentine. Itu lagu siapa? Jujur gak tahu. Suka Arctic Monkeys ya? Tahu. Tapi refnya lupa ingat. Ya kita dengerin dulu aja ya. I wonder why. Bentar. Little pray, now my dreams will take me there. Skies are blue to see you once again, my love. Tahu. Find a place I love the most.
All the fields are green, see you once again. Ada konsernya, keren. Kapan guys? Tanggal berapa? Wow, tahun depan. Mari kita menabung dari sekarang juga. Januari? Hah? 23 Januari? Besok kan aku ultah. Oh iya, aku tahu juga kalau ada konser MCR juga. Ya sih, kalau sekarang kayaknya menabung untuk Aralef no Yoru deh, kataku. Terus aku juga suka Boyz II Men, tapi ya segelintir aja, gak apa-apa kan, kita campur-campur biar tahu semuanya. Tapi deg-degan gak sih guys kalau emang nih ceritanya kayak kalian pakai kaos band, ceritanya ya kalian lagi pakai kaos band terus tiba-tiba ada orang yang kayak gini, kakak pakai baju apa tuh, boleh di spill dong. Oh iya, ini kalian sebutin nih penyanyinya, coba dong sebutin lagunya. Garuk-garuk kepala kak. Aku sumpah kayak gitu. Terima kasih kak kupu-kupunya. Aku pasti garuk-garuk kepala. Aku bilang kayak cek aja deh playlist aku sendiri gitu. Terus taunya nggak ada nih sama yang di kaos ini. Terus kayak kak, aku lihat-lihat kayaknya nggak ada deh. Ada di HP satu lagi. Terima kasih kak Bang Alex arcade gamenya. Iya, sumpah aku bakal kabur sumpah kalau ada kayak gitu. Aku nggak akan mau guys. Aku kayak takut gitu loh. Walaupun nih ceritanya aku pakai baju ini Nirvana, terus ditanyain, aku takut sumpah. Kayak pasti aku nanti nggak bisa jawab. Terima kasih Kak TikTok der motorsportnya. Terus dengerin apa lagi guys? Aku dengerin ABBA juga, tapi ya udah segelintir aja. Ayo kita dengerin lagu ini. Terima kasih Kak Bim Skutut Mas Batangnya. Enggak. Aku hari ini tumben loh guys. Aku itu kan rambutnya ini banget ya, kayak loose banget kan. Nah, hari ini aku di curly terus kayak ya udah masih bagus. Aku sangat amat bersyukur guys. Ini adalah momen penting, kayak iya kan, kelihatannya tebel. Ya aku lagi suka guys, jujur. Tapi aku juga lagi belajar karena sebenarnya aku nggak bisa pakai catokan. Tapi ya udah aku lagi belajar. Makasih. Ini di twin kakaknya sih. Bukan aku yang bikin nggak sebagus ini guys. Jadi aku sangat amat bersyukur sama kakak Herdo. Oh iya, bahkan dulu aku nggak pernah nyatok guys. Nyatok lurus tuh kayak ya udah
sama aja. Karena aku tuh kalau nyatok aku nggak tahu mau bagian mana yang harus aku catok lagi. Kalau ceritain ya, kan dibagi dua. Kalau aku sih sekarang gitu ya, kan dibagi dua. Terus gini, terus yang ini dulu kan, terus nanti baru yang ini, terus nanti gini, kayak gitu kan. Nah, tapi tetap aku ngerasa kayak ini udah belum ya tadi, kayak ada rasa gitu tadi kayak belum ya. Terus kalau emang aku kan loose banget kan rambutnya, jadi kayak ngulang lagi dari awal. Terus terus yang ini kayaknya loose lagi, ulang lagi dari sini, step awal. Terus kedua kayak gitu. Iya, tapi oke sih, keren sih. Orang yang bisa nyatok itu keren banget. Hah, kok bisa rambut itu berdebu? Kok bisa? Iya, Ripka gibahin kamu, Lep. Sumpah. Kenapa? Aku gak pernah gibahin dia ya. Ya, parah. Emang IDN bisa radio, guys? Hah? Oh, ditutup. Oh gitu. Oh, enggak, tadi kalau emang bisa aku mau nyoba nih sekali. Terbaru ya enggak guys, tapi tetap kok kamu kudet. Enggak tuh, ternyata nggak bisa kan. Berarti aku nggak kudet. Dia sedang trendy. I know. Ada ya, males. Hati panas guys rasanya di sini. Terima kasih Kak Rizky Mas datangnya. Pergi deh Rip, pergi Rip. Gatel-gatel loh aku langsung tuh nih. Pergi Rip. Rip, gatel-gatel beneran Rip, sumpah Rip. Sumpah Rip, beneran gatel-gatel badanku. Dia marah-marah di Rip, marah langsung Rip, di komen Rip. Jangan ngomong doang Rip, coba komen Rip kalau berani Rip. dia gibahin aku apa guys? Dia gibahin aku apa guys? Banyak, diceritain semua. Apa nih? Aduh, aku di spill semua nih. Mana yang terbang? Kok nggak lihat dari tadi? Iya sih, aku nggak lihat dari tadi. Semua dibuka sama Ripka. Waduh, bahaya ngobrol sama Ripka ya, ternyata temenan sama Ripka tuh bahaya ya guys, ternyata. Aku baru ngeh loh. Wah, sifat asli Levi katanya. Waduh. Alamak, ya udahlah ya. Rip, kapan ke Cempaka Putih Rip? Tuh ada yang komen tuh Rip, kapan ke Cempaka Putih Rip? Apa perusahaannya si Ripka di situ ya? Kok kepikiran sih? Aku lihat tahu yang pas Ripka, sumpah. Tapi iya, dia tuh kayak kalau di passion itu makin kelihatan sifat aslinya. Nih sekarang kebalik nih, aku yang ngomongin nih Ripka. Beneran guys, dia tuh nggak ada kan namanya kan kita passion ya.
ini baru nih, kita mau ini nih. Terus udah gitu kayak dia tuh beneran gak boleh sungkan, dia beneran gak boleh sungkan guys, gak boleh sungkan, beneran gak boleh, emang gak mau dia kayaknya. Dia gak akan sungkan guys. Iya, sumpah iya, dia tuh diam-diam menyelam kan, apa sih, iya gitu tahu. Aku sampai kayak Rip makanya dia dibilang Ripka Bedi man. Betul, Ripka kayak Bedi banget sumpah, udah approve dari Kak Raisya, katanya dia Bedi parah. Pokoknya semenjak Kabesha itu dia udah Bedi parah guys, udah beda tuh stylenya sama kita mah apalagi aku. Dia pokoknya Bedi banget, aku suka betul, apalagi alisnya tuh Bedi parah. Bedi cocok gak sama bad boy? Tingkat kalau dari aku lihat persentasenya kayaknya tuh sekitar 70 sampai 85 ya persen. Itu sih kayaknya segituan menurut Levi.com. Aku kemarin sempat riset di sana, terus kayak ya artikelnya segituan sih, kebanyakan ngomongnya kayak gitu-gitu. Ada tuh websitenya, ada udah bikin website kan, anak IT asik. belum belajar. belum belajar. Ya udah siap kok, udah siap nih. Buku Sakti Pemrograman Python untuk mengelola, menganalisis, dan memaparkan data secara akurat. Siap, laksanakan nanti. Aduh, udah bahas Python. Harusnya apakah kalau untuk pemula? Coba dong disepil buat yang aku nih pemula. Baru level 0. Algoritma dulu, Lab. Ya udah, algoritma, logika matematika kita pelajari ya, Sun. Oke. Tapi ya dari dulu itu hobi yang paling aku nggak pernah berhenti kan. Kalau dulu kan kayak menggambar, aku pernah juga tuh kayak berhenti segala macam gitu-gitu. Ada masa-masanya aku jenuh gitu kan ya guys ya. Tapi dari dulu, dari aku kecil itu aku nggak pernah bosan sama yang namanya main game guys. Dari kecil aku tuh sering banget main game. Mau game yang dimanapun itu aku demen. Kayak yang di yang di mall, terus yang di HP, yang di laptop, yang di tab. Aku main terus. Tapi sebenarnya tuh kayak yang aku mainin itu pasti cuma kayak 1 atau 2. Terus ya udah aku tekunin gitu loh. Aku kayak ya bertahun-tahun aku main itu terus. Iya. Makanya tapi dulu tuh aku gak boleh guys, gak boleh main game yang tembak-tembakan tau guys. Aku gak boleh, maaf banget guys. Nah, mabarlah kita bro. Iya nggak tahu, aku juga nggak tahu. Main dong, itu aku main. Aku dulu main ini guys, apa tuh? Aku masih ada tapi sampai sekarang aku tuh pengen main lagi tapi aku nggak bisa karena
casnya hilang. Terus aku tuh lagi mencari casannya yang kayak official, tapi kayaknya udah susah banget karena itu adalah barang yang kayak sekarang udah jarang deh. Ini yang yang itu, yang gini. Terus betul itu. Aku punya, pokoknya yang ada yang pensilnya, terus kayak gitu guys. Dulu aku mainnya itu 3 huruf. 3 huruf. Aku main itu tiap hari guys, setiap hari. bukan gamenya. Kalau itu kan tadi alatnya ya, ini gamenya 3 huruf. Gamenya 3 huruf, depannya G. Aku tiap hari main itu. Terus iya, yang Chinatown. Aku setiap hari main itu guys. Terus sebelum itu aku tuh sering lihat kakak aku main kan. Terus kayak seru guys. Kalian tahu gak sih kalau kayak itu kan ada misi-misinya. Nah kalau kakak aku main itu tuh kayak ada parkournya gitu loh. Aku nggak ngerti itu yang mana. Nah karena itu aku jadi penasaran sama gamenya. Aku kira itu gamenya yang kayak emang parkour gitu. Ternyata bukan. Itu parkour sih, dikejar-kejar gitu. Tapi aku kira yang kayak obi yang gitu-gitu kan. Ternyata ternyata gitu. Iya. Terus aku sering banget kalau aku sendiri yang pas mainin Chinatown itu kan masih yang ya ampun ya. Masih yang tut grafiknya kan 8 bit gitu. Tapi itu yang seru guys. Pokoknya aku ingat banget denahnya kan munculnya tuh kayak dari dalam apa sih gang gitu kan. Ada gang, terus isinya ada markas aku. Asik, markas aku. Terus itu ada mobil tuh. Nah biasanya aku jalan-jalan dulu, terus aku ke bagian yang ke taman. Terus aku jeder mobil aku masuk ke dalam lautan. Tapi itu aku sengaja, kayak aku seneng aja pas waktu itu. Terus karena masuk ke dalam lautan, jadi kita harus kayak escape gitu kan. Terus kayak dor kadang nggak berhasil, jadi aku tiba-tiba bangun udah di rumah sakit. Itu guys. Iya udah. Terus ya udah guys. Apalagi ya, oh iya ada yang isi bensin gitu. Aku suka banget sama isi bensin guys. Itu hal yang terseru parah. Aku juga main itu kok, tapi aku udah lupa aku dulu main apa ya. Kayak aku main ini deh, yang kotak-kotak yang ada Hi Steve yang itu. Terus tapi yang story, karena dulu aku tuh demen main itu, cuma tuh aku takut bawaannya. Aku takut yang mode survival, aku tuh takut banget parah. Jadi aku nggak pernah main yang itu. Aku main itu paling ya di HP sama di komputer. Kalau di yang ini aku main yang story. Soalnya kan kalau ini itu kan aku biasanya di TV. Nah iya, kalau di TV tuh kayak gede banget kan guys. Jadi kalau emang aku itu rasanya sedih banget, kayak takut. Bawaannya tuh takut, deg-degan. Kalau di HP kan kayak ya udah cuma segini doang, kayak gitu. Jadi kalau main yang aku kalau main itu pasti yang kreatif, terus gak pernah yang survival. Kok aku sering banget yang survival, terus aku kayak gak bisa.
Terus ya udah, aku suka sih mainin story itu. Iya, yang survival ternyata seru. Jadi guys, dulu tuh aku suka banget sama salah satu YouTuber. Aku ngikutin dari apa ya? Dari aku kecil deh pokoknya. Dari dia tuh masih mapnya tuh masih kosong. Terus dia pokoknya bikin kayak story gitu loh. Tahu gak sih guys? Enggak, Stampy Longhead I guess namanya. Nah, itu aku ngikutin dia banget dari episode kayak pertama-tama gitu. Iya, dan kawan-kawannya ada yang kau tahu dong itu. Ya ampun, aku ngefans banget sama dia. Aku ngefans banget sama dia dulu. Iya sumpah, aku ngefans itu. Pokoknya aku ngikutin dari yang mapnya tuh masih, dia tuh kayak dia kan punya rumah ya, rumah yang di sini. Nah di depannya tuh yang di balkon, ini di balkon, di sana tuh kayak ada gua kan. Nah dia tuh dari yang awal-awal yang di gua itu tuh, iya, terus sampai punya rumah, sampai dia punya apa sih tuh yang di dekat rumahnya tuh banyak toko-toko, terus ada padi-padi. Terus aku tuh seneng banget, dia tuh setiap episode kayak bacain apa sih, bacain yang di depan rumahnya itu deh, pokoknya ada banyak padi-padi gitu. Aku seneng banget kalau ngedengerin dia tuh, karena dia kayak positive vibes gitu loh rasanya. Terus beberapa kali tuh dia sekali dia tuh ada yang kayak map parkour gitu bareng temennya. Senang banget aku. Sama ada yang cewek tapi aku lupa namanya, Lady X siapa gitu pokoknya, aku lupa banget. Iya, aku tahu. Aku ngikutin juga, tapi nggak ngikutin si Stampy ini. Tadi ada yang nanya KOV. Sebenarnya aku taunya itu dari game sebelah. Dari game itu kan guys, karena kan ada skinnya bareng si KOV ini. Terus ya udah, aku demen tuh kayak ngelihat karakternya tuh kan lucu-lucu ya. Yo what's up Levi, yo. Nah terus ya udah, karena kemarin tuh aku pengen ngedit tentang video game gitu, dan aku bingung yang video game gitu aku tuh harus ada referensi guys. Kalau yang kayak gitu-gitu nggak bisa yang kayak aku ide sendiri. Jadi aku kayak mau nyari referensi, tapi dari video game apa ya yang cocok sama passion, yang kayak api-api gitu. Entah kenapa aku keinget sama KOV guys. KOF apa sih itu, Kings of, nggak tahu, aku lupa namanya apa. Iya, KOF, King of Fighters. Iya, fighter. Ya, iya. Terus ya udah, aku ikutin kan. Nah, dia tuh ada banyak versi. Ada banyak versi, ada yang terbaru juga. Nah, cuma aku tuh waktu itu pernah pertama kali searching dia itu tuh ini banget, apa sih yang kayak jadul banget. Terus aku cari-cari itu yang tahun berapa ya. Iya itu. Terus itu yang tahun berapa ya, yang kalau masih yang 8-bit gitu. Oh ternyata yang tahun 1997 apa 6 ya, aku lupa. Ya itulah 97 deh kayaknya. Terus ya udah, aku coba cek, aku tonton sampai habis. Gameplaynya kan suka ada tuh di YouTube, gameplaynya. Terus kayak wow, gimana ya caranya buat bikin kayak gini. Kutak-katik. Ya udah. Gitu deh. Aku senang guys kalau bikin editan dari referensi kayak dari apa gitu.
Tuh, makasih guys. Makasih ya kalau kalian suka, aku sangat amat bersyukur guys. Yay. Terus ya udah, aku hobi game dari dulu. Terus akhirnya ya udah sih, aku ini aja nah karena game aku jadi pengen guys, gimana sih cara bikin game itu, kayak prosesnya tuh kayak gimana. Aku penasaran gimana cara bikin game. Terus kayak ya udah, kayaknya aku pengen deh web developer ya, atau ya yang di ininya game gitu. Aku pengen banget. Terus ya udah, aku kayak penasaran. Dulu aku pernah bikin game tapi di dalam aplikasi. Pasti kalian tahu. Dulu aku bikin game iseng aja, game yang simple aja gitu. Oh my god. Oke. Makanya aku masuk situ. Aku bikin Flappy Bird sama tahu gak sih yang yang gitu-gitu. Nah, aku bikin itu. Terus aku bikin juga yang game masukin bola ke dalam ring basket. Tuh, aku coba-coba deh dulu bikin kayak gitu-gituan. Aku senang banget guys. Ya, aku bikin dari scratch. Itu adalah tempat yang sangat amat fun buat belajar menurut aku. Terima kasih kak kupu-kupunya. Kayak aku senang aja gitu buat bikin game di situ tuh, kayak seru banget. Terus aku juga sempat bikin kayak storyline. Terima kasih Bang Alex, arcade gamenya gitu. Ya kan, aku juga suka. Jadi kayak belajar codingnya tuh apa ya, jelas tapi fun banget. Tetap ada kayak if, else, terus dan segala macamnya. Terus pokoknya kalau ada yang apa sih, ada rotation yang X, Y-nya juga. Si bola nih mau ke arah mana aja, X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu aku biasanya kayak kotak-katik aja sih. Kayak aku coba segini, terus aku lihat, aku play. Kurang, tambahin. Oke. Tas gitu. Seru banget guys. Semoga nanti kuliah belajar itu lagi ya. Aku pengen. Tapi pasti bakal yang lebih complicated ya kan. Iya, belajar vector kan. Aku juga belajar yang visual code itu, FSC, VSC. Aku nggak bisa bedain V sama F sumpah kadang-kadang. Maaf ya guys. Nah, itu aku bikin website dari situ. Gitu aja sih. Seru guys, seru sumpah. Kalau kalian tertarik, ayo. Aku demen soalnya. Enggak sih, aku nggak pernah. Emang bisa ya? Sumpah, nggak pernah nyoba. Tuh. Terus aku tuh suka programming tuh sebenarnya nggak yang gimana banget sih. Cuma pernah belajar aja. Pernah belajar karena aku ikut eskul robotik kan dulu. Aku dari SD aku ikut eskul robotik. Nah, dulu tuh aku lebih ngerakit-rakitnya. Aku ngerakit Arduino segala macem. Terus ya gitu-gitu. Tapi aku nggak pernah yang
programmingnya dulu pas SD. Terima kasih Kak macanya. Terus apakah aku telat? Enggak, tadi kayaknya udah ada sih di awal. Terus udah gitu SMP udah mulai yang kayak colok-colokin si bendanya terus ke dalam laptop, terus kayak oke, kita atur sendiri. Gitu. Terus ya udah deh, dari situ aku ngerasa kayak ini fun banget sih buat dipelajari, aku suka banget. Terus waktu itu tuh dari aku SD, jadi sebenarnya ya guys, dulu pas SD itu tuh guru eskul aku pas SD itu adalah kayak kayak apa sih, bukan kakak SMA juga ya, tapi maksudnya kayak dia beneran abis dari SMA dia langsung ngajar robotik ke SD, terus kayak wow, keren banget kalau nggak salah ya. Nah dari situ aku kayak, nah terus ditambahkan gurunya kan masih muda gitu kan, kayak umurnya nggak jauh beda, jadi kayak fun banget rasanya. Jadi udah dari awal aku belajar robotik, aku udah ngerasa kayak fun banget, seneng banget. Terus dulu tuh tau gak sih yang pokoknya ada tempatnya gede itu kayak kitnya gitu. Aku dari kecil pengen banget punya itu guys, tapi itu wow. Maksudnya kalau emang buat main doang, buat eksperimen doang di rumah itu kayak lumayan gitu kan guys. Nah aku lupa namanya apa, pokoknya itu mirip yang kayak yang biasanya kita bikin apa sih, bricks blocks gitu ya, yang kayak gitu-gitu, tapi bukan Gundam ya guys. Nah tuh pokoknya yang kayak gitu-gitu guys. Terus nggak cuma si itunya, tapi kalau buat nyatuinnya kita ada perekatnya lagi, karetnya gitu, karetnya kayak karet gas sumpah ya, kayak gitu-gitu. Seru banget, oh my god, aku senang banget. Terus ada bukunya, setiap kita mau bikin apa tuh ada bukunya, ada panduannya gitu-gitu. Seru, aku suka, aku kangen banget guys. Terus beberapa sekali kayak 2 minggu sekali kita tuh dibebasin mau bikin apa aja, bebas terserah kita. Jadi aku kayak seneng banget. Terus ya udah, aku pernah ikut lombanya, tapi aku nggak menang. Waktu itu aku main yang sepak bolanya pakai robot aku yang aku bikin sendiri, seru kan. Terus kadang error ya. Nah seru banget karena itu sebenarnya banyak cabang olahraga, cabang lombanya. Kayak ada yang bola, terus ada juga apa ya, aku lupa. Pokoknya aku pengen banget masuk situ, tapi aku nggak ikut. Yang aku ikut tuh cuma 2 deh kayaknya, apa 3 ya. Ya pokoknya yang bola sama yang ngerakit, siapa yang paling cepet ngerakitnya gitu-gitu. Terus ya udah, SMP tadinya aku kayaknya mau ikut lagi deh, tapi nggak jadi, aku lupa. Cari jalan, oh my god, iya banget. Jadi yang kayak, tau gak sih, aku pengen banget maksudnya. Pokoknya itu kayak ada sensornya gitu loh, si robotnya ada sensornya gitu. Dia kayak labirin terus cari jalan gitu-gitu. Aku pengen, aku masih boleh gak sih ikut gitu? Aku pengen banget sumpah, pengen banget. Kalau salah ulang lagi dari start, itu seru banget. Please, aku pengen, boleh gak sih? Masih ada gak sih guys? Masih ada dong lomba yang kayak gitu, tapi aku boleh gak ikut? Aku pengen banget ikut. Ada komunitasnya. Dulu aku ikut komunitasnya, tapi yang di sekolah aku. Terus itu tuh kayak aku ngerasa bangga gitu loh, karena
dulunya tuh kayak kakak-kakak senior itu yang udah lomba yang sampai kemana-mana gitu. Jadi aku ngerasa kayak walaupun aku belum pernah lomba dengan atas nama si komunitas itu di sekolah aku, tapi aku ngerasa kayak aku senang aja pernah masuk. Seneng gitu rasanya. Terus ya udah, lebih susah ngerakit apa programming? Kayaknya programming deh. Soalnya aku itu orangnya nggak seteliti itu sama yang namanya angka dan teks gitu. Aku nggak terlalu teliti. Tapi aku tuh kalau udah yang mainnya namanya ngerakit-rakit, aku tuh udah seneng banget. Jadi jarang gitu melakukan kesalahan. Tapi kalau programming aku sering. Iya. Tapi ya udah sih. Iya, aku lebih ke praktek orangnya. Jujur. Kayaknya sih. Aku nggak bisa guys yang kayak cuma teori. Iya, aku nggak bisa. Kayak apa ya? Oh, aku ingat banget. Dulu tuh aku sampai bingung-bingung ya guys ya. Ada dulu pas kelas 5 SD kan belajar kayak kubik, balok gitu kan. Nah, kita bikin kayak si polosannya. Tahu kan guys yang kok apa sih bentuknya kayak gitu. Terus kalau kayak gini bener gak bakal ketutup semua gak semua sisi kayak gitu. Nah, aku tuh kalau kayak dipakein teori rumusnya gitu, aku nggak ngerti sumpah. Aku bisanya kayak aku bayangin sendiri kayak aku lipat sendiri padahal ini nggak ada. Kayak yaudah aku lipat sendiri. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu mikirnya kemana, tapi ya udah aku kayak oh ini bisa, ini nggak bisa, ini bisa, ini nggak bisa. Gimana caranya kamu bisa tahu kalau ini bisa dan nggak bisa? Ya logika aja sih miss, pasti gitu. Terus kayak harus pakai cara ya. Nah itu aku kak gimana caranya ya? Iya, itu hal simple ya guys, hal simple. Jadi kayak pokoknya aku nggak bisa deh kalau yang namanya teori. Makanya aku kalau IPS aku tuh kurang. Aku kalau IPS kayak apa ya, kan itu banyak tentang hafalan ya, itu aku nggak bisa guys, susah. Tapi MTK juga sih hafalan rumus, tapi kan masih bisa pakai logika ya. Kayak kita nggak usah terpaku gitu, yang penting kita tahu satu ini rumus, ntar kita tinggal bolak-balik gitu ya udah, ya kan? Oh iya sih, akuntansi apalagi ya, nggak tahu sih. Kalau ekonomi aku nggak terlalu ini. Iya sih, ya mirip-mirip lah itu dua. Trigonometri yang ABC kan? Oh iya. Oh sin kostan, iya. Ya sin kostan. Aku lagi belajar sih sin kostan. Nah, sin kostan tuh kayak kadang aku bisa, kadang aku nggak bisa, kadang aku kayak takut. Aku malah nggak kuat pelajaran IPA yang aku nggak bisa adalah kimia. Iya, aku udah belajar sin kostan. Aku kan udah kelas 2. Emang udah waktunya gak sih aku belajar sin kostan? Matrix, aku suka Matrix. Aku demen Matrix. Ya kan? Nah, aku ini di SMA ini aku senang banget guys, karena aku bisa pilih-pilih gitu loh. Mapel apa yang pengen aku masuk. Jadi aku buat SMA ini aku masuknya ke fisika, matematika tingkat lanjut,
biologi sama satu lagi ekonomi, tapi aku nggak tahu kenapa aku ngambil ekonomi. Tapi iya, karena dibanding aku pilih kimia, aku ya udah deh aku pilih satu yang dari IPS, gak apa-apa. Ya ekonomi aku kudu sih guys, kayak minimal aku tahu basicnya. Udah, aku mikirnya gitu guys. Aku mikir kayak ya udah, yang penting aku tahu basicnya, karena ekonomi itu harus tahu basicnya, setidaknya basicnya, karena kita butuh kan itu ekonomi kan sehari-hari. Jadi kayak kimia seru loh. Jujur aku nggak bisa. Dulu biologi aku pas SMP ada nyisipin si kimianya, sampai sekarang masih sih. Terus itu tuh di situ aku udah ngerasa kayak aku nggak bisa deh kimia, aku nggak bisa deh. Karena dulu aku pas kelas 9 itu tuh ada beberapa kayak soal itu nyelipin kimianya gitu loh, gurunya kayak aku bukan anak kimia ibu, miss. Iya, kayak tambah-tambahan Na apa sih, natrium tambah apa jadinya apa, ini H2O. Nah dulu aku tempelin tuh tabel periodik di kamar aku, tapi sekarang aku udah lepas. Aku lihatnya kayak pusing. Ya kan, aku mendingan biologi deh dibanding kimia, sumpah. Aku nggak bisa kalau biologi kimia. Biologi tuh aku senang banget. Ya sama kan, belajar zat-zat juga, tapi senang aja. Aku kalau biologi tuh sukanya tentang apa sih, sukanya yang tentang makanan. Kayak aku rasanya kayak jadi anak tekpang tau. Aku pengen, tapi tekpang kan lebih ini ya, lebih gitu ya. Pokoknya aku demen banget. Dan tentang zat-zat apa sih, aku lupa. Kita lagi deh guys. Iya, kimia juga zat-zat, tapi maksudnya ya kalau kimia gitu aku nggak mau. Kalau yang biologi tuh seru, gak tahu kenapa. Iya tahu, aku nggak pernah sih yang kayak inian makhluk hidup. Kayaknya kalau mamaku dulu gitu guys, biologi kayak belek kodok gitu, aku nggak pernah sih. Paling pernahnya sama sayuran gitu-gitu, diapain gitu sayurannya. Terus kemarin aku pernah ini bakteri. Aku bikin bakteri, bukan sih, lebih ke lihat bakterinya gitu loh. Di swab ya. Di swab guys. Aku iniin HP, aku iniin layarnya. Terus di mana nanti aku swab lagi nih pakai cotton bud. Terus pakai si ininya apa, cawar apa sih namanya, aku lupa. Ya itulah pokoknya namanya itu. Terus kayak terus aku kayak ala ya scientist gitu, cawan Petri. Benar. Makasih ya kak. Terus ya udah, abis digituin di swab, aku tutup pakai ini. Terus aku taruh di mana gitu kan. Enggak, aku nggak lihat di mikroskop karena aku prakteknya di rumah. Jadi pas udah ada si bakterinya, aku pakai tapnya aku pakein layar putih. Terus aku taruh si cawannya di atas itu. Terus kayak aku melihat bakteri yang bertumbuh kayak tapi aku pengen banget lihat di mikroskop langsung. Iya, biar berkembang bakterinya gitu guys.
Aduh, ada sayangku takut. Iya, prakteknya di rumah guys sendiri. Oh iya, mau. Bakterinya gerak-gerak. Iya ya, harusnya kalau aku lihat di mikroskop. Tapi dulu lihat mikroskopnya. Aku kayak baru sekali atau 2 kali deh lihat mikroskop. Terus kayak ya udah. Sering kok lihat di TikTok. Lihat di TikTok seru tau guys. Sumpah, kayak beneran. Iya, bakteri dari makanan apa. Ternyata guys, ada yang yang gitu-gitu. Terus ya udah, aku kadang mikir kayak jangan-jangan yang aku makan itu ada yang gerak ya, tapi selalu ada gak sih guys? Kayak selama ini kita makan ini ya yang ada yang gerak-gerak, kirain semuanya udah mateng gak ada yang gerak-gerak, terus kayak ternyata ada yang gerak-gerak. Apakah mereka gerak-gerak juga di perut aku? Oh my god. Iya, ternyata tubuh kita tuh hebat banget ya guys. Oh iya, terus aku ingat banget aku disuruh belajar tentang tulang kan dulu, biologi. Nah itu aku nggak demen. Dari situlah aku kayak demen sih sebenarnya, cuma kalau udah lupa udah kayak di sini aduh aku udah lupa banget. Sekarang aku udah nggak belajar tulang soalnya. Iya, terus tulang rusuk tuh ada berapa sih? Aku lupa, belasan ya? Aku lupa. 14 ya gak sih? Belasan. Iya belasan gak sih? Emang Mimin kira berapa tulang rusuk? Iya gak sih? Aku jadi gak yakin deh. Hitung manual. Gimana caranya? Aduh. Iya 12 pasang 24 buah. Oh iya. Iya. Terus udah gitu ya, ini kan ada satu nih tulang. Di sini ada 2. Sama kayak di bawah ada tulang kering sama tulang gak tau lah itu. Tulang basah yang ada sumsumnya ya kak, yang kalau sapi kita makan tuh sumsumnya ya kayak yang pakai sedotan. Aduh. Pakai sedotan ya gituan guys. Tapi aku pengen deh kalau aku lahir kembali atau aku punya kesempatan untuk bisa belajar lagi, aku bisa ngambil S1 yang lain atau apa itu terserah, aku pengen banget jadi dokter forensik guys. Aku pengen banget tahu kalau emang aku berbakat ya jadi dokter di kehidupan yang lain. Aku pengen banget jadi dokter forensik karena kayak emang berani. Ya itu dia, kayaknya kalau diri aku yang kondisi yang aku sekarang gini kayak aku nggak berani deh. Tapi aku pengen, ya kan, seru gak sih? Terus kayak aku seneng aja. Enggak sih, enggak seneng, enggak boleh. Tapi aku tuh pengen kayak yang aku pengen jadi, enggak sih, aku kayaknya nggak mau deh jadi dokter forensik, kayak terlalu berat buat aku. Kayak aku mau jadi detektif aja. Ya aku pengen jadi detektif. Pokoknya aku pengen jadi detektif terhebat kayak L guys. Terus aku yang sok-sok anon gitu, kayak gak ada yang tahu muka aku. Hayo, gak ada yang tahu muka aku loh kecuali polisi. Hayo. Disuruh banget. Terus aku kayak setiap hari tuh aku udah kayak Sherlock yang kayak kemana kesana kemari, terus kayak
Ih, seneng banget. Aku kayaknya mau deh. Ya aku harus. Pokoknya kalau aku di dunia lain, aku yang kayak di kehidupan yang satu lagi, nggak tahu sih. Emang ada ya? Nggak tahu sih. Kalau aku hidup kembali deh, aku pengen belajar gitu-gitu. Pengen jadi detektif. Karena Abang Benedict ya. Yes. Karena Sherlock guys, aku jadi kayak cinta Benedict. 2 deh, kalau bisa 4 in another life ya. Aku pengen, tapi aku pengen di luar negeri sih. Terus kayak yang tahun-tahun 70-an. Wow. Soalnya jujur aja aku suka guys ngikutin true crime kayak gitu. Terus yang kalian tahu gak sih aku boleh gak sih? Kalian tahu gak yang Zodiac? Aku ngikutin banget tau Zodiac. Terus Jeff. Iya. Aku ngikutin guys. Dan kawan-kawannya, kasus-kasus yang lainnya aku ngikutin. Kayak aku seneng aja. Ya kan? Menarik aja menurut aku. Dan apalagi yang Zodiac itu tuh tidak terpecahkan gitu loh guys. Jadi kayak aku bisa berkonspirasi, bisa yang kayak jangan-jangan ini deh, jangan-jangan itu deh. Jadi seru, bisa ngayal ya guys sih. Yang unsolved gitu bener. Enggak, itu beneran terjadi guys. Kalian boleh, ada dokumenter filmnya, itu recommended banget buat ditonton. Oke. Iya itu juga. Terus ada lah pokoknya yang aku ikutin banget, tapi kayaknya aku gak bisa. Oke, aku mau bacain top gifter ya guys. Dari kakak yang ke-10 ada Kak Rafael, terima kasih Kak Rafael. Yang ke-9 ada Kak Irfan, terima kasih Kak Irfan. Yang ke-8 ada Kak Atira, terima kasih Kak Atira. Yang ke-7 ada Kak Love You, terima kasih Kak Ici. Yang ke-6 ada Kak Bim Skutut, terima kasih Kak Bim Skutut. Yang ke-5 ada Kak Aan, terima kasih Kak Aan. Yang ke-4 ada Kak Nadia, terima kasih Kak Nadia. Yang ke-3 ada Kak Jan, terima kasih Kak Jan. Yang kedua ada Bang Alex, terima kasih Bang Alex. Dan yang pertama ada Kak Dak Dik Duk Der. Ini maaf ya guys, aku jujur tab aku udah 2%. Tolong dong. Maaf ya guys, aku harus hentikan. Tapi besok kalau bisa 2 jam. Bye, makasih yo. Dadah. Senang banget. Kita harus ini ya, harus bahas ya. Kalau kalian demen sama yang hobi aku yang ini, kan harus bahas ini di MNG, oke? Kalau kalian suka juga. Bye. Kasih, dadah. Atau pas video call, kita harus bahas ini. Kapan. Dadah, makasih, bye. Dadah, makasih. Yang hobi aku yang ini, kan harus bahas ini di MNG, oke? Kalau kalian suka juga. Bye. Kasih, dadah. Atau pas video call, kita harus bahas ini. Kapan. Dadah, makasih, bye. Dadah, makasih. Yang hobi aku yang ini, kan harus bahas ini di MNG, oke? Kalau kalian suka juga. Bye. Kasih, dadah. Atau pas video call, kita harus bahas ini.
kapan. Dadah, makasih, bye. Dadah, makasih.